Selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya telah menyertai kita sepanjang minggu ini. Sehingga pada hari ini kita semua bisa bertemu kembali walaupun secara virtual untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari kita semua menyiapkan hati kita, sikap kita yang baik agar kita bisa menyembah Tuhan dengan baik. Sebelumnya, mari kita semua berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena telah hadir bersama kami hari ini, di mana kami bisa beribadah meskipun kami masih di tengah pandemi. Engkau menyediakan semua yang kami perlukan untuk beribadah hari ini. Terimalah puji-pujian kami, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, dan tolong kami agar kami boleh mendengar dengan baik, memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats pembukaan hari ini kita ambil dari Mazmur 102 ayat 27 dan 28 yang berbunyi demikian. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap setia. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka. Dan mereka berubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Mari teman-teman, kita semua bangkit berdiri dan kita memuji Allah kita yang luar biasa. Kita menyanyikan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Masih ingat menjelang Paskah kemarin kita sempat berbicara tentang bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Tentu saja apa yang Petrus lakukan adalah perbuatan yang salah. Tetapi apakah sudah terlambat bagi Petrus untuk bertobat? Tentu tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan bersedia mengampuni kita kalau kita mengaku dosa di hadapannya. Mari sekarang kita bersama-sama menghadap Tuhan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami ini adalah manusia berdosa. Kami akui semua kesalahan kami kepadamu dan memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjuang sendirian. Dan terima kasih bahwa Engkau mau memaafkan kesalahan kami. Bantu dan bentuk kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Teman-teman, kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita dan memberikan kita keselamatan. Dan bersama dengan Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, kita bisa menjadi tenang. Mari kita memuji Tuhan, tenanglah kini hatiku. Kidung Jemaat 410. Selamat pagi teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan untuk mendengarkan firman hari ini. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati dan pikiran untuk fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, selamat pagi teman-teman, senang bisa berjumpa dengan kalian semua pada pagi hari ini. Pagi ini kita bakal bahas tentang berdoa. Sebelumnya Kak Nixon mau nanya dulu nih kalian. Bagaimana biasanya kalian berdoa? Apakah seperti anak dalam gambar ini? Berdoa di dalam kamar sendirian, menutup pintu, dan benar-benar fokus untuk berdoa. Kalau Kak Nixon pribadi, Kak Nixon sama seperti anak ini. Berdoa dalam kamar dan tutup pintu, supaya tidak terganggu pikirannya dan bisa fokus untuk berdoa. Tapi mungkin nggak semua orang kayak gini ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang memiliki cara berbeda untuk berdoa. Mungkin ada yang suka berdoa bersama, supaya lebih dapat feel-nya, atau berdoa di tempat terbuka. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang berdoa, mari kita buka Alkitab kita dulu. Kita baca dari Matius 6 ayat 5 sampai 13. Nixon akan bacakan untuk kalian semua. Matius 6 ayat 5 sampai 13. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan
sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, setelah kita membaca ayat Alkitab pada hari ini, kita tahu kalau Alkitab itu mengajar banyak hal tentang berdoa. Tapi Kaniksen sudah merangkum dalam beberapa hal bagaimana kita baiknya dalam berdoa. Yang pertama itu adalah doa itu bukan ritual, melainkan sebuah relasi. Apa maksudnya? Jadi kita berdoa itu jangan memandang doa sebagai rutinitas saja atau hanya kewajiban kita sebagai orang Kristen. Melainkan kita dapat memandang doa itu sebagai jalan untuk menjalin relasi yang dekat. Kepada siapa kita berdoa? Yang pasti kepada Allah Bapa di surga. Artinya kita dengan berdoa kepada Tuhan itu, kita juga sekaligus menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan. Dalam berdoa, kita harus menunjukkan kalau Bapa itu adalah pribadi yang dekat dengan kita, layaknya sebagai seorang sahabat yang selalu menjadi pendengar yang baik bagi kita. Kita boleh bercerita tentang apa saja, tanpa merahasiakan sesuatu apapun darinya. Yang kedua, bagaimana kita harus berdoa adalah, doa itu harus ada isi. Isi yang dimaksud di sini adalah, yang pertama ada pengakuan diri. Mengakui bahwa kita ini sebagai manusia yang lemah dan berdosa di hadapan Allah yang berkuasa. Ini itu penjelasan dari ayat yang tadi, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi pengakuan diri itu juga maksudnya adalah pengakuan akan kebesaran Allah Bapa. Selanjutnya ada permohonan. Kita sebagai manusia itu boleh meminta kepada Tuhan. Tetapi permohonan itu bukanlah bagian utama dalam berdoa. Apalagi kalau kita hanya berdoa untuk meminta saja. Itu hal yang benar-benar salah. Selanjutnya, diikuti dengan pengakuan dosa kita. Kita bisa mengaku dosa kita kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu teman, orang tua, sahabat, karena kita sudah menjalin relasi yang dekat dengan mereka. Namun, dengan Bapa kita juga harus mengaku dosa kita. Karena dalam berdoa, kita sudah memiliki kedekatan dengan Bapa. Sama halnya dengan orang-orang di sekitar kita. Dalam sebuah relasi, akan berjalan dengan benar jika kita mengakui kesalahan kita. Selanjutnya ada perlindungan. Kita boleh meminta perlindungan kepada Tuhan. Meminta Tuhan perlindungan bukan berarti Tuhan akan membawa kita ke dalam pencobaan. Melainkan untuk mengingatkan kita agar kita itu selalu waspada dan berjaga-jaga. Terakhir, kita berdoa itu bukan hanya meminta kepada Tuhan, tetapi perlu ada penyembahan diri kita pada Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kita juga perlu bersyukur atas segala yang diberikan oleh Tuhan. Bersyukur dapat berupa puji-pujian, karena kita masih diberi nafas, kesehatan, dan lain-lain. Semua itu berasal dari Tuhan. Oke, sekarang Kak Nixon mau beritahu kalian nih, prinsip-prinsip dalam berdoa. Yang pertama adalah berdoa itu jangan bertele-tele. Tuhan nggak minta kita buat harus jadi orang yang pintar bicara dulu sebelum berdoa sama Dia. Tuhan juga nggak pernah minta sama kita buat kita harus jadi orang yang puitis dulu sebelum berdoa sama Dia. Yang diinginkan Tuhan itu adalah kita doa dengan sejujur-jujurnya, berasal dari dalam hati kita. Cukup diucapkan dengan sederhana dan simpel aja lah. Dan kita nggak perlu bertele-tele juga memberitahu kita
itu memberitahu kita kalau bukan tentang berapa lama kita berdoa, tetapi tentang apa yang kamu katakan dalam doamu itu, apakah benar-benar sudah berasal dari dalam hatimu sendiri. Karena Tuhan itu melihat hati kita, sehingga kerendahan hati dan jujur apa adanya adalah Tuhan inginkan saat kita berdoa kepadanya. Yang kedua, jangan berdoa seperti Tuhan adalah alat permintaan kita. Jadi, kita itu memang sangat boleh meminta kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bukan menginginkan doa kita itu untuk minta saja. Kenapa? Karena itu nanti akhirnya bakal jadi fokus pada diri kita sendiri. Kan doa itu relasi, masa kita jadikan ayah kita sebagai sumber uang saja, dan kita nggak membangun relasi yang baik dengan dia. Kan nggak gitu ya pasti konsepnya relasi itu. Dan jika doa itu sekaligus mengaku dosa kita, serta melakukan penyembahan, maka itulah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang Alexan mau ngasih tahu kalian nih, cara berdoa yang kreatif dan ya nggak membosankan lah. Pertama, kita bisa menggunakan metode 5 jari. Ini gampang diingat tuh. Jadi dalam metode 5 jari itu, tentu ada 5 hal yang perlu kita ucapkan saat berdoa. Yang pertama ada jari jempol. Ada praise, yaitu kita mengatakan tentang kemuliaan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Lalu di jari telunjuk ada thanksgiving. Di sini kita bisa mengucap syukur atas keadaan kita sekarang dan apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita serta keluarga kita dan semuanya orang-orang dekat kita. Pada jari tengah ada intercession, yaitu kita bisa berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, teman, sahabat, guru, dan orang-orang yang sudah banyak membantu kita dalam kehidupan kita. Lalu di jari manis ada confession, yaitu kita bisa berbicara tentang dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Mungkin selama hari ini kalian ngelakuin dosa apa saja, gitu ya. Dengan mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita semuanya, karena Dia adalah Allah yang setia dan Allah yang adil. Lalu terakhir, jari kelingking. Ada petition, yaitu kita bisa mengungkapkan untuk meminta damai sejahtera kepada Allah serta kebutuhan-kebutuhan harianmu. Nah, ada lagi metode yang kedua, yaitu adalah ACTS prayer. Metode ini sebenarnya nggak jauh berbeda dengan 5 jari tadi. Jadi pertama kita berdoa bicara tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan, lalu diikuti dengan mengaku dosa dan kesalahan kita. Kemudian dilanjutkan dengan mengucap syukur atas segala pemberian Tuhan kepada kita, dan ditutup dengan permintaan untuk dirimu atau untuk orang-orang di sekitarmu. Anison jujur baru coba metode ini mungkin sekitar semingguan ya. Seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu lah. Nah, menurut Kak Nixon, metode berdoa ini benar-benar membuat doa Kak Nixon lebih terstruktur. Jadi lebih enak untuk berdoa gitu. Kita nggak bingung mau bilang apa saja, jadi kita tahu urutannya gitu. Kalian boleh juga berdoa menggunakan metode ini, tapi nggak harus doa selalu seperti itu ya. Yang penting adalah kita berdoa itu nggak mengurangi unsur-unsur dalam berdoa. Kan bentuk ini kan memang cuma panduan, tetapi bisa digunakan untuk memulai berdoa yang lebih baik. Nah, sekarang kita sudah kesimpulan khotbah pada pagi hari ini adalah doa itu bukan cuma meminta, tapi harus ada pujian, penyembahan, dan pengakuan dosa. Doa itu adalah hubungan Tuhan yang dekat, bukan surat permohonan pada Tuhan yang jauh. Dan yang terakhir, doa itu adalah relasi. Kalian harus ingat 3 ini ya. Ini adalah poin penting dari khotbah kita hari ini. Firman Tuhan hari ini mengajarkan 3 hal itu. Oke, sekarang terakhir nih.
minggu lalu kan kalian sudah belajar tentang jurnal. Kalian mencatat keseharian kalian apa saja yang kalian alami dan kalian lakukan selama seharian. Ya, semoga kalian nyatet ya jurnalnya, kan kemarin minggu lalu sudah diajarin sama Bu Imawan. Moga-moga kalian sudah menerapkannya. Nah, kalian bisa menulis jurnal ini dengan ACTS. Jadi misalnya pertama kalian tulis, terima kasih Tuhan karena kebesaran-Mu aku masih bisa bernafas hari ini. Terus yang kedua, Tuhan ampuni aku. Tadi aku ikut kelas tapi aku tidur waktu kelas. Lalu yang ketiga, terima kasih Tuhan hari ini aku bisa mengerjakan tugas-tugas dari guru dengan baik walaupun tugasnya banyak. Terus yang terakhir, semoga besok aku bisa bangun dengan sehat, lalu bisa mengikuti kelas lagi dengan baik dan bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi itu cuma contoh aja ya. Jadi kalian bisa menulis sesuai dengan apa yang kalian alami dan kalian lakukan pada hari itu. Kalau bisa setiap hari, biar rutin hidup, biar terbiasa. Biar enak gitu loh. Nah, oke, sekarang firman Tuhan sudah sampai sini aja. Semoga bermanfaat buat kalian. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Firman hari ini mengajarkan kami, supaya kami itu bukan memandang doa hanya sebagai alat permintaan kepadamu saja, atau hanya sebagai rutinitas saja dan kewajiban kami. Tetapi kami memandang doa sebagai relasi, menjalin relasi yang dekat kepadamu Tuhan, sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita siapkan persembahan kita. Lukas pasal 21 ayat yang keempat berbunyi demikian. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Mari kita dengan rasa syukur kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian PKJ 147, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, ini adalah sedikit dari apa yang Engkau sudah berikan. Pakailah persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah ada di akhir ibadah. Jalani seminggu ke depan dengan sukacita dari Tuhan. Karena itu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, sukacita surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takluk
Ya teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Semoga kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami agar semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.